Mungkin di situ kita lihat juga nuansa satu tidak diperdengarkan flash disknya, penangguhan penahanan tidak diberikan. Kalau saya lihat nuansa, walaupun kau lihat Nikita tuh Saya tidak mau pakai tahanan yang mulia. Saya minta kamarnya dibuka di muka persidangan yang mulia. Saya tidak mau balik tahanan yang mulia. Saya minta dibuka yang mulia. Terdakwa kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang, Nikita Mirzani, kembali mencuri perhatian publik usai membuat keributan di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis 31 Juli 2025. Ia menolak kembali ke rumah tahanan dan mengamuk setelah permintaannya memutar rekaman audio sebagai alat bukti tak dikabulkan oleh majelis hakim. Insiden terjadi usai sidang ditutup oleh Ketua Majelis Hakim Hairul Soleh. Nikita mendadak berdiri dan menyela dengan suara tinggi, meminta rekaman audio yang ia bawa dalam flash disk diputarkan di depan persidangan. Nikita mengklaim rekaman tersebut berisi percakapan antara jaksa dan pelapor, Dr. Reza Gladys, yang menurutnya penting untuk membuka tabir kasus yang menjeratnya. Ia bahkan menyebut perkara yang membawanya ke meja hijau ini sebagai kasus pidana yang konyol. Saat permintaannya diabaikan, Nikita mengancam akan memutar sendiri rekaman itu dari ponselnya. Namun, petugas perempuan berseragam langsung menghampirinya untuk membawanya kembali ke rutan. Nikita tetap menolak, lalu berpindah ke kursi penasihat hukum sambil memegang ponsel dan menunjukkan gestur marah. Jaksa penuntut pun menghampiri sambil membawa rompi tahanan berwarna merah. Saat hendak memakaikan rompi tersebut, Nikita langsung menepis tangan jaksa dan menolak dipakaikan rompi. Ketegangan meningkat saat jaksa dengan nada tinggi memerintahkan Nikita untuk mengenakan rompi tahanan. Menanggapi hal tersebut, ditemui cek kabar online di sela-sela kesibukannya, Ricky Herbert Sitohang, seorang mantan penyidik Polri yang kini berprofesi sebagai pengacara, memberikan pendapatnya terkait tindakan hakim, jaksa, dan Nikita Mirzani tersebut. Begini ya, ini kita kan hukum timur. Paham ya? Kalau di Amerika Serikat itu dikatakan tadi, nggak mengganggu aja pada hakim udah kena. Kalau dikatakan tuh content of court, bisa kena content of court. Di kitanya. Tetapi secara manusiawi, kalau saya lihat mimik yang bersangkutan tuh, ada kekecewaan yang sangat mendalam daripada yang bersangkutan, keinginannya untuk minta keadilan itu tidak terlaksana, tidak terpenuhi. Akibatnya kena kontraproduktif ini, spontanitas tumbuh dari yang bersangkutan. Saya yakin bahwa tindakan dilakukan itu dia tahu itu salah. Tapi itulah, saya katakan sedikit manusiawi juga, walaupun akhirnya terjadi ya digiring juga. Dilakukan juga, setelah dilakukan perdebatan yang sengit. Karena memang pada saat itu kekecewaannya. Ingat, pada saat kekecewaannya muncul satu, penangguhan penahanan yang diminta di JP itu tidak dikabulkan. Mungkin dia merasa aku nggak dikabulkan, tapi ingat, itu hak subjektif daripada JPU. Tidak semuanya harus dipenuhi oleh JPU, keinginan daripada seorang terdakwa yang berada di tangannya. Demikian juga penyidik sama aja. Seorang tersangka tidak mempunyai hak untuk memaksa supaya penyidik memberikan penangguhan penahanan. Itu ada pertimbangannya. Saya katakan pertimbangannya itu satu, supaya analisanya takut melarikan diri, mengulangi perbuatan, atau menghilangkan barang bukti. Supaya jangan terjadi ini, penangguhan tidak diberikan kepada yang bersangkutan. Itu sah secara hukum. Nah, mungkin di situ kita lihat juga nuansa satu tidak diperdengarkan flash disknya, penangguhan penahanan tidak diberikan. Kalau saya lihat nuansa, walaupun kau lihat Nikita tuh senyum-senyum, tapi saya lihat senyum kepahitan yang ada di bibirnya. Dan kita lihat juga nuansa kebatinan. Ya. Dia juga punya problem, anaknya sedang bermasalah di pengadilan juga, Loli. Ada anaknya juga, dia sudah ditahan 5 bulan lebih. Ya kita sebagai manusia yang biasa, kalau saya sih memahami nuansa kebatinan itu. Tapi kan hukum kan tidak bisa berbicara tentang itu. Kalau saya pribadi, saya mengerti lah nuansa kebatinannya. Ya secara pribadi saya kasihan. Dia belum lagi berpikir sidang di pengadilan sana, dia tahu anaknya sidang, tapi dia harus menanggung derita melihat anaknya seperti itu. Belum lagi anaknya yang satu lagi yang kecil. Ini kan manusiawi ya. Saya berbicara tentang manusiawi dikaitkan dengan masalah risalah hukum. Tapi hukum kan tidak bisa berandai-andai. Nah, makanya dikatakan law is the law. Harus kau berikan yang namanya truth of law. Paham ya? Kebenaran hukum harus kau tegakkan. Hukum adalah hukum. Itu harus kita pegang.
tapi juga tidak menafikan nilai-nilai kemanusiaan sebagai kita sebagai insan hamba Tuhan yang masih mempunyai iman dan takwa. Gitu loh. Ya. Tapi Pak Jenderal melihat sidang yang viral banget ya. Bu datangin kita berjanji dengan berontak-berontak. Sebenarnya kalau jaksa penuntut itu punya hak juga untuk mendatangi, karena juga ada banyak perdebatan kok jadi JPU yang keras untuk memakaikan itu Pak. Kalian salah. Itu kan di bawah kewenangan JPU. Ya petugas lapas itu kan atas perintah JPU. JPU berhak untuk melakukan itu. Kan kewenangan JPU itu. Nah itu jangan salah-salah, bukan kewenangan. Kan lapas kan atas perintah JPU. Dia bisa aja direct melakukan itu. Contoh penyidik sekarang. Ada petugas daripada Yanmanya untuk mengawalnya itu, mau maksakannya. Dia nggak mau. Penyidik bisa maksakan dia punya hak kok. Nah, saya luruskan masalah gitu ya. Oh berhak, JPU berhak. Dia kan yang menuntut berhak dia. Dia datangnya berhak untuk melakukan itu. Karena di bawah kewenangan dia. Saya katakan hukum adalah hukum gitu loh. Jadi jangan, kenapa mesti tidak sampai turun-turun ke sana? Enggak, dia punya hak. Dikawal oleh petugasnya. Nah, sebenarnya fasilitator saja petugas itu memasangkan itu. Tapi itu perintah undang-undang. Perintah siapa? Perintah undang-undang JPU itu. Bisa dia lakukan sendiri juga, didampingi supaya ini dibunya dilakukan. Nggak ada yang salah. Saya luruskan masalah, jadi mana yang lurus, mana yang enggak gitu loh. Ya salah. Ya namanya netizen, ada yang fans, ada yang pro, ada yang kontra. Kadang-kadang yang ada fans-fans buta, salah pun dibilang bener aja. Saya aja kan udah korban juga. Pada saat saya ngantem Nikita, dia bilang tuh bahwa dikatakan ini kemarin tempe, sekarang kacang goreng katanya kan. Karena dia tidak mengerti hukum. Ya salah kan, asal ngomong aja karena fansnya yang salah pun bener. I love you katanya kan gitu kan. Padahal udah salah. Tapi saat dia benar, saya katakan benar. Contoh hari ini, Nikita perlu untuk mendapatkan hak-haknya. Saya kan lindungi dia. Saya bela dia. Jangan seorang Nikita, seorang terdakwa, terus langsung hak-haknya tidak diberikan. Nggak manusiawi juga. Kan? Nah itu.